Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atika Suri dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai materi hubungan biaya, volume, dan laba. Baik, materi yang pertama yaitu ada konsep biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba atau disebut break-even analysis adalah alat analisis yang membantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis terkait volume produksi, penjualan, biaya, dan laba perusahaan. Pada dasarnya, analisis biaya volume laba ini melibatkan perhitungan titik impas atau break-even point yang merupakan titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak menghasilkan laba maupun menderita rugi. Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi jumlah produk atau unit yang perlu dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Dalam konteks biaya volume laba, biaya perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah sejalan dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Selanjutnya ada arti penting analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama yaitu menentukan titik impas. Seperti yang tadi saya jelaskan, titik impas adalah titik di mana perusahaan tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Dengan mengetahui titik impas, maka manajer dapat mengidentifikasi volume penjualan minimum yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Ini akan membantu dalam melakukan perencanaan bisnis dan mengevaluasi keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kedua, yaitu adalah mengoptimalkan laba. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, maka manajer dapat melakukan strategi seperti menurunkan biaya variabel, meningkatkan harga jual, atau mengurangi biaya tetap untuk meningkatkan laba. Analisis ini memungkinkan identifikasi area-area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang ketiga, itu ada evaluasi keputusan bisnis. Dengan memodelkan skenario-skenario yang berbeda, maka manajer dapat mengidentifikasi keputusan yang paling menguntungkan dan meminimalkan risiko keuangan. Yang keempat, itu ada perencanaan keuangan. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, maka manajer dapat membuat perkiraan laba yang realistis dan mengembangkan anggaran yang efektif. Analisis ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, merencanakan kebutuhan pendanaan, dan menetapkan tujuan keuangan perusahaan. Yang kelima, yaitu ada pengendalian biaya. Dengan membedakan biaya tetap dan biaya variabel, manajer dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dikendalikan dan mencari cara untuk menguranginya. Maka analisis ini sangat membantu dalam pengendalian biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang terakhir, yaitu ada evaluasi kinerja. Dengan membandingkan volume penjualan aktual dengan titik impas dan target laba, maka manajer dapat menilai apakah perusahaan sedang mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Maka analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana kinerja dapat ditingkatkan dan tindakan perbaikan dapat diambil. Selanjutnya, yaitu ada perhitungan atau cara menghitung titik impas. Di sini ada 3 cara. Yang pertama itu dengan perhitungan titik impas dengan pendekatan persamaan akuntansi, kemudian ada titik impas dalam unit, dan perhitungan titik impas dengan rasio margin kontribusi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan titik impas dengan persamaan akuntansi. Dengan menggunakan persamaan laba rugi, maka titik impas dapat dicapai ketika pendapatan sama dengan total biaya. Dan rumusnya dapat ditulis seperti ini, yaitu pendapatan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel pendapatan sama dengan harga dikali kuantitas. Cara hitungnya yaitu biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali kuantitas. Selanjutnya ada titik impas dalam unit. Titik impas dapat dijelaskan menggunakan konsep margin kontribusi per unit. Apa itu margin kontribusi per unit? Margin kontribusi per unit adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Dapat dilihat
dengan rumusnya ya, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian ketika kita sudah menemukan margin kontribusinya, maka kita dapat menghitung titik impas dalam bentuk unit dengan rumus unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian apabila terdapat target laba, maka perhitungannya bisa menggunakan rumus ini, yaitu unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Apabila terdapat pajak, maka rumusnya bisa menjadi unit sama dengan biaya tetap ditambah laba neto per 1 dikurangi tarif pajak dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu perhitungan titik impas dengan rasio margin kontribusi. Titik impas yang dihitung menggunakan rasio margin kontribusi menggambarkan persentase margin kontribusi terhadap harga jual per unit. Rasio ini memberikan informasi tentang seberapa besar kontribusi setiap unit terhadap margin laba perusahaan. Rasio margin kontribusi dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit dikali dengan 100%. Untuk menentukan jumlah unit yang dijual untuk mencapai titik impas, maka rumusnya yaitu penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi yang tadi sudah kita hitung. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba ini dapat membantu manajemen untuk mengetahui beberapa hal penting, antara lain seperti pengambilan keputusan terkait jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dampak kenaikan harga terhadap laba, volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki, dan tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Manfaat analisis biaya ini salah satunya adalah untuk menentukan jumlah penjualan, titik impas, target laba, dan target penjualan. Adapun manfaat analisis ini terhadap perusahaan, selain menentukan titik impas, itu ada yang pertama, yaitu mengevaluasi keuntungan dan perubahan volume laba. Analisis biaya volume laba dapat mengukur dampak perubahan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan penjualan perusahaan yang mengharapkan kenaikan dalam keuntungannya. Kemudian ada identifikasi batasan kapasitas. Dengan mengetahui kapasitas maksimum yang dapat diproduksi atau dijual, maka perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan merencanakan kegiatan produksi atau operasional yang lebih efisien dengan menentukan batasan kapasitas produksi per bulan. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan investasi. Analisis biaya volume laba dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi baru. Perusahaan dapat menghitung berapa banyak produk atau jasa yang harus dijual agar investasi menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Hal ini akan membantu perusahaan memilih proyek investasi yang paling menguntungkan dan menghindari proyek yang berpotensi merugikan perusahaan. Yang terakhir ada perencanaan harga dan strategi penjualan. Dengan memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba, maka perusahaan dapat merencanakan strategi harta dan penjualan yang tepat. Perusahaan dapat menghitung berapa harga minimum yang harus ditetapkan agar mencapai titik impas atau menentukan batas harga maksimum yang masih dapat menarik pelanggan tanpa mengurangi keuntungan perusahaan. Selanjutnya itu kita masuk ke materi Margin of Safety atau MOS. Margin of Safety atau MOS atau bisa disebut dengan margin keselamatan ini adalah konsep yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan atau investasi dilindungi terhadap kerugian potensial atau ketidakpastian di masa depan. Margin of safety menggambarkan sejauh mana nilai intrinsik suatu investasi atau aset melebihi nilai pasar atau harga saat ini. Dalam konteks investasi, margin of safety digunakan untuk meminimalkan risiko dan melindungi investor dari potensi kerugian yang besar. Cara menghitung margin of safety ini rumusnya yaitu
Margin of safety sama dengan jumlah unit yang dijual dikurangi titik impas. Kemudian ada titik penutupan usaha atau shutdown point. Shutdown point atau titik penutupan usaha ini adalah istilah dalam manajemen yang merujuk pada titik di mana sebuah perusahaan atau unit bisnis berhenti menghasilkan keuntungan atau mencapai titik impas. Pada posisi shutdown point, pendapatan yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Konsep shutdown point ini menjadi relevan dalam pengambilan keputusan bisnis terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi ekonomi yang sulit atau penurunan permintaan yang signifikan. Pada titik ini, perusahaan harus mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan untuk terus beroperasi dengan mengalami kerugian atau menghentikan produksi untuk sementara waktu hingga kondisi membaik. Rumus untuk menghitung shutdown point ini yaitu rumusnya laba atau rugi sama dengan penjualan dikurangi total biaya. Kemudian selanjutnya ada degree of operating leverage atau DOL. Di sini ada pengertian dari operating leverage-nya, yaitu adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Jika biaya tetapnya makin tinggi, maka nilai operating leverage-nya juga makin tinggi. Hal ini berpengaruh pada makin besarnya sensitivitas laba, yaitu terhadap perubahan penjualan. Derajat besar kecilnya operating leverage ini disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Cara menghitungnya yaitu dengan cara degree of operating leverage atau DOL sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba neto. Kemudian selanjutnya itu ada penentuan titik impas untuk multi-produk. Analisis multi-produk ini sebenarnya perhitungannya sama saja, tidak ada perbedaan yang jauh. Yang hanya membedakannya itu adalah jenis biaya dalam perusahaan multiproduk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya beban tetap langsung atau direct fixed expense, yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri ke tiap produk dan dapat hilang jika produk tersebut tidak ada. Kemudian beban tetap umum. Beban tetap umum ini adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan tetap muncul meskipun salah satu produk ditelusuri. Kesimpulan dari presentasi kali ini, secara singkatnya, hubungan biaya volume laba ini membantu manajer untuk dapat menganalisis keadaan break-even point atau titik impas. Break-even point atau BEP adalah keadaan ketika perusahaan tidak mengalami rugi ataupun untung, dan analisis ini sangatlah penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait volume produksi, penjualan, biaya, dan laba perusahaan. Tak hanya itu, analisis ini sangat berguna untuk melakukan evaluasi, perencanaan harga, dan pengendalian biaya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.